mempresentasikan tentang Panglima Laut. Panglima Laut berlatar belakang yang terdapat di Aceh adalah lembaga adat yang dimiliki masyarakat yang tinggal di pesisir Aceh dengan memiliki peran dan fungsinya untuk mengatur setiap aktivitas masyarakat pesisir Aceh dalam mengelola lingkungan kelautan, meliputi juga mengenai penyelenggaraan ritual-ritual adat kelautan seperti ikan peri laut, memahami musim keuneu atau musim angin laut, pantangan turun melaut, dan lain sebagainya. Keberadaan Panglima Laut berperan dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan kelautan melalui hukum adat lautan. Panglima Laut menjadi simbol kearifan lokal, mampu menjawab tantangan-tantangan dunia modern termasuk dalam permasalahan kemaritiman khususnya ecological security. Panglima Laut salah satu kearifan lokal yang harus dijaga keberadaannya, mengingat bahwa Panglima Laut telah ada sejak zaman Sultan Iskandar sampai zaman sekarang dengan zaman kolonial Belanda dan terus dipertahankan sampai saat ini. Secara umum, maka local wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam antropologi, kearifan lokal dikenal sebagai lokal genus. Menurut Gobiah, kearifan lokal atau lokal genius adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajak dalam suatu daerah. Kehadiran Panglima Laut menunjukkan bahwa hingga saat ini kearifan lokal masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kearifan lokal mampu hadir dan dapat menjadi salah satu jawaban atas berbagai masalah-masalah terkini, khususnya ancaman kemaritiman. Panglima Laut berwenang untuk menjaga wilayah pesisir dan kelautan. Kelembagaan Panglima Laut di Aceh menempatkan Panglima Laut sebagai pimpinan adat istiadat. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam menangkap ikan, mengatur wilayah penangkapan ikan, dan menyelesaikan sengketa. Nilai-nilai budaya kemaritiman Panglima Laut di Aceh adalah bagian dari tradisi kemaritiman yang kaya. Nilai-nilai budaya kemaritiman Panglima Laut di Aceh mencerminkan hubungan mendalam masyarakat dengan laut dan kehidupan maritim. Peran Panglima Laut tidak terlepas dari menjaga kekuatan kekeluargaan, hubungan solidaritas antar para nelayan, membentuk aturan adat atau hukum adat, melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap jenis-jenis dan metode penangkapan ikan, serta melakukan sosialisasi tentang berbagai perkembangan ilmu teknologi, serta hubungan manusia dan alam. Tujuan dari kehadiran Panglima Laut sendiri adalah untuk melestarikan lingkungan laut dengan cara-cara atau metode yang unik sehingga layak untuk dipelajari lebih lanjut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterpaduan antara kearifan lokal dan relevansinya terhadap upaya menyelesaikan permasalahan maritim yang muncul pada saat ini. Tidak hanya itu, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai wadah atas banyak budaya dan suku memiliki warisan sejarah yang tidak ternilai harganya sehingga layak untuk diapresiasi dan diperkenalkan ke seluruh masyarakat dunia. Panglima Laut juga memiliki wewenang dalam mengatur para nelayan. Di antaranya, wewenang Panglima Laut adalah menentukan tata tertib penangkapan ikan atau mengupaya, termasuk menentukan hasil bagi dan hari-hari pantang melaut, menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan, mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumber daya dan advokasi, kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Kewenangan tersebut di atas telah terpatri dalam ketentuan adat yang sudah berlaku sejak dahulu kala di bidang pengembangan dan penegakan adat laut. Panglima Laut memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian adat sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa menyampingkan adat sebagai pedoman. Jadi, Panglima Laut memiliki wewenang dalam mengatur tata cara penangkapan ikan
di laut serta menjadi pimpinan yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. Namun pada kenyataannya, walaupun peraturan sudah ditetapkan oleh Panglima Laut, kekacauan dan kesalahpahaman tetap terjadi di TPI. Berikut adalah beberapa nilai-nilai kebudayaan maritim yang mungkin terkandung dalam tradisi Panglima Laut di Aceh. Yang pertama, ketergantungan pada laut, keberanian dan ketangguhan. Yang ketiga, kerjasama dan solidaritas. Yang keempat, penghormatan terhadap tradisi dan warisan. Yang kelima, spiritualitas dan kepercayaan. Yang keenam, keadilan dalam pemanfaatkan sumber daya laut. 7, kepekaan terhadap lingkungan dalam budaya kemaritiman. Kedelapan, ketahanan sosial. Jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Hukum adat laut di Aceh adalah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut di daerah tersebut yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah hukum adat harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut atau hak ulayat laut. Aturan mengenai tata cara melaut, termasuk larangan melaut pada hari-hari tertentu atau termasuk peringatan gempa bumi tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 merupakan bagian dari pelestarian lingkungan laut. Hukum adat laut yang diperintahkan Panglima Laut. Dari sini kita dapat melihat adanya nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakat hukum adat Aceh, terutama dalam hal keberadaan hukum adat laut dan peran dari Panglima Laut. Jenis norma atau hukum adat laut yang dibuat meliputi: yang pertama, larangan mencari ikan dengan meledakan bom atau racun. Yang kedua, larangan menebang pohon di tepi pantai. Yang ketiga, menetapkan hari pantang laut atau hari-hari yang dilarang untuk turun ke laut. Peraturan Panglima Laut dalam Kanun Aceh. Jika pelaksanaan hukum adat pada umumnya hanya disandarkan pada kebiasaan yang hidup di masyarakat, namun adat di Aceh memiliki pengecualian tersendiri di mana pelaksanaannya diatur secara normatif di dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan khusus terhadap hukum adat di Aceh dilandasi pada ekonomi khusus yang memberikan kebolehan bagi Aceh untuk menjadikan hukum adat sebagai hukum positif di wilayahnya. Panglima Laut ini telah hadir secara turun-temurun dari masa lampau di Aceh. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kekuatan hukum adat di Aceh secara administrasi juga dapat dilihat dengan keberadaan mukim yang merupakan nama lain dari pemerintahan setingkat desa atau kelurahan, dan gampong yang merupakan dusun dalam kebudayaan Jawa. Hingga saat ini, hukum adat Aceh secara norma berlaku sebagai aturan dan pedoman bagi masyarakat yang bertingkah laku pada kehidupan sehari-hari. Secara normatif, setelah adanya reformasi, keberadaan Panglima Laut dalam hukum adat laut di masyarakat Aceh begitu dikuat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana Panglima Laut termasuk sebagai lembaga adat yang memiliki fungsi dan peran sebagai alat partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Istimewa Aceh di bidang ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dalam pasal 162 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengamatkan kepada pemerintahan Aceh untuk memelihara hukum adat laut dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian kewenangan, tugas dan fungsi dari Panglima Laut dijabarkan dalam Kanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pasal 28 yang pada mengadili atau menyelesaikan sengketa dalam wilayahnya, menjaga dan memelihara kaidah norma adat laut, menggerakkan semua nelayan untuk membantu kecelakaan di laut, memimpin upacara adat, menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan pada
wilayah laut dan pesisirnya. Oleh karena itu, hukum adat laut di Aceh ini selalu bertumbuh dan berkembang ditopang dengan peraturan normatif daerah yang memberikan eksistensi pada Panglima Laut secara kuat. Kedudukan Panglima Laut di lingkungan masyarakat dihormati sebagai lembaga adat yang sudah ada sejak lama, dan kedudukan dalam hukum normatif pun dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga Panglima Laut memiliki fungsi dan peran bagi masyarakat. Menurut Daud dan Adek tahun 2010, fungsi kelembagaan Panglima Laut meliputi 3 hal, yaitu yang pertama mempertahankan keamanan laut, yang kedua mengatur pengolahan sumber daya laut, dan yang ketiga mengatur pengolahan sumber daya alam dan tingkah laut. Sanksi yang diberikan menurut Nyapa tahun 2021, tugas dan tanggung jawab Panglima Laut sekurang-kurangnya meliputi 3 hal. Pertama, hal-hal yang terkait dengan hukum laut, yaitu aturan-aturan penangkapan ikan di laut bagi hasil sewa menyewa pengupahan. Ketiga, tempat wilayah khusus tempat penempatan perahu pukat di pantai. Keempat, tempat wilayah penjemuran alat penangkapan ikan, memperbaiki kerusakan-kerusakan baik alat penangkapan ikan maupun perahu atau botnya. 5, larangan melakukan kegiatan di laut atau pertambangan laut. Ke-6, penemuan harta di laut. Ke-7, upah atau pengganti jerih payah Panglima Laut dan pawang laut. Ke-8, pertengkaran, perselisihan, pertikaian, dan perkelahian di laut. Ke-9, pengerusakan lingkungan laut. Ke-10, pencurian di laut. Ke-11, kecelakaan di laut. Aturan-aturan laut yang berhubungan dengan semua kegiatan mencari nafkah di laut. Kedua, hal-hal yang terkait dalam sanksi adat atas hukum laut, yaitu yang pertama, sanksi adat berupa penyitaan hasil laut, denda. Ketiga, perdamaian. Keempat, pelarangan turun ke laut selama jangka waktu tertentu. Dan 5, sanksi adat berupa sanksi gabungan. Ketiga, hal-hal yang menyangkut adat istiadat laut, yaitu yang pertama, adat istiadat dalam operasional melaut, termasuk tata cara penangkapan ikan di laut. Kedua, kehidupan sosial ekonomi nelayan. Ketiga, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Keempat, mensyukuri rahmat. Kenduri adat laut dilaksanakan paling kurang 3 tahun sekali atau tergantung kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat. Dinyatakan 3 hari pantang melaut pada acara kenduri tersebut dihitung sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga tenggelam matahari pada hari ketiga. Ketentuan-ketentuan adat yang lain adalah sebagai berikut. 1. Pada hari Jumat dilarang melaut selama 1 hari terhitung sejak tenggelam matahari pada hari Kamis hingga terbenam pada hari Jumat. Kedua, pada hari raya Idul Fitri dilarang melaut selama 2 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada hari Megang hingga terbenam pada hari kedua hari raya. Ketiga, pada hari raya Idul Adha dilarang melaut selama 3 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada hari Megang hingga terbenam matahari pada hari ketiga hari raya. Keempat, pada hari kemerdekaan 17 Agustus dilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada tanggal 16 Agustus hingga terbenam pada tanggal 17 Agustus. 5. Setiap tanggal 26 Desember dilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada tanggal 25 Desember hingga terbenam matahari pada tanggal 25 Desember hingga 26 Desember. Dan larangan ini untuk mengenang peristiwa tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Sanksi hukum bagi nelayan yang melanggar hari pantang laut dikenakan sanksi hukum berupa seluruh hasil tangkapan disita dan dilarang melaut serendah-rendahnya 3 hari dan selama-lamanya 7 hari. Kasus yang terjadi. Yang pertama, kasus pertama sengketa hasil tangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan pemilik bot melalui lembaga peradilan adat laut. Kedua, kasus yang pembagian hasil tangkapan ikan yang tidak adanya transparansi antara pihak Samsudin sebagai pemilik bot dengan nelayan tradisional yaitu Yakob. Kasus yang ketiga yaitu dalam perjanjian telah disebut bahwa para nelayan harus bersikap jujur terhadap hasil tangkapan ikan tersebut. Status hukum Perdes dan Perpu. Hukum adat laut adalah aturan-aturan adat yang dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga
ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Hukum adat laut juga dapat berfungsi sebagai pengisi hukum positif nasional apabila dalam hukum nasional tidak ada pengaturan mengenai hal itu. Substansi kaidah adat laut adalah kaum nelayan bersama kemampuan yang mereka miliki berupa pengetahuan, alat tangkap, pengelolaan sumber daya hayati laut, dan kemampuan menjaga kelestarian sumber potensi yang tersedia di alam bebas. Hukum adat laut mengatur mengenai dua hal, yaitu yang pertama tata cara penangkapan ikan atau MIPA yang di laut. Yang kedua, cara penyelesaian bila terjadi sengketa adat antara nelayan laut. Pengakuan negara terhadap hukum adat di Aceh termasuk hukum adat laut di dalamnya adalah dimulai ketika tahun 1959 saat dikeluarkan keputusan Perdana Menteri Hardi nomor 1 /MISI /1959 tanggal 26 Mei 1959 yang dijadikan Aceh sebagai status daerah istimewa. Keistimewaan tersebut diberikan oleh negara dalam bentuk hak untuk menentukan bentuk dan isi dari pendidikan, agama, dan adat istiadat. Panglima Laut berada di luar struktur organisasi pemerintahan, tetapi bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat dalam kurung gubernur, bupati, camat, kepala desa, atau geucik. Wilayah kewenangan seorang Panglima Laut tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan berbasis pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual ikan, dan berdomisili yang disebut lok. Lok biasanya berupa pantai atau teluk, bisa mencakup wilayah seluas sebuah desa atau kampung, beberapa desa atau kampung, kecamatan, mukim, bahkan satu gugus kepulauan. Pada masa lalu, kewenangan adat Panglima Laut meliputi wilayah laut dari pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukat mengelola sumber daya kelautan secara ekonomis. Seiring perkembangan teknologi perikanan, wilayah penangkapan ikan nelayan makin meluas dan melampaui batas-batas wilayah tradisional dalam lok, melintas batas antar kabupaten, provinsi, bahkan hingga perairan internasional. Untuk mengantisipasi konflik antar lok, dibentuklah Panglima Laut tingkat kabupaten dan provinsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.